Kepolisian Resor Tapin mengungkap kasus penganiayaan berat terhadap seorang ibu muda yang sedang hamil yang menyebabkan korban mengalami kritis hingga janin dalam kandungannya tewas meninggal dunia. Pelaku adalah seorang pemuda bernama Nur berusia 28 tahun, sedangkan korban bernama Mahrita berusia 27 tahun. Motif pelaku penganiayaan tersebut diduga karena sakit hati akibat pelaku percaya dengan omongan orang lain yang mengatakan bahwa istri baru pelaku sering sakit-sakitan akibat diguna-guna oleh korban. Kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 16 Agustus 2024 lalu, di mana kronologi kejadian dimulai pada saat korban mengendarai sepeda motor seorang diri, lalu korban diikuti oleh pelaku. Merasa diikuti, si korban pun singgah di sebuah tempat. Sempat terjadi cekcok mulut antara korban dan pelaku yang berujung pada serangan senjata tajam berjenis belati yang dilakukan si pelaku dengan jumlah tusukan 11 kali hingga mengakibatkan si korban kritis dan menyebabkan janinnya tewas. Kapolres Tapin, AKBP Jimmy Kurniawan diwakili oleh Kabak Ops AKP Ismet Wahyudi yang secara langsung memimpin jalannya konferensi pers, didampingi Kasat Reskrim AKP Zuhri Muhammad dan PLT Humas setempat Ibtu Saipudin menjelaskan, peristiwa penganiayaan berat terhadap ibu muda berinisial M 27 tahun tersebut terjadi pada Jumat 16 Agustus 2024 lalu sekitar pukul 18.00 WITA. Saat itu korban yang sedang hamil 6 bulan merasa diikuti oleh tersangka saat di rumah. Setiba di lokasi, sempat terjadi cekcok mulut antara korban dan tersangka yang berujung pada serangan brutal dilakukan pelaku Nur yang menggunakan senjata tajam jenis belati. Korban mengalami luka serius di bagian perut, punggung, lengan, serta luka pada tubuh janin dalam kandungannya yang menyebabkan kematian janin korban. Penganiayaan yang terjadi di Desa Kembang Habang baru RT 01 RW 001 Kecamatan Salam Berbaris Kabupaten Tapin ya, dengan korban atas nama Mahrita binti Samsudin, ulangi binti Samsuni ya, perempuan suku Banjar Indonesia, kerjaan ibu rumah tangga ya. Yang telah saksi-saksinya yang telah diambil keterangan Dani bin Faris, Mahrita bin Samsuni ya, ada Rahmat Setia Abadi ya. Untuk tersangka adalah Hormansyah bin Kubri ya, bin Kubri, lahir di Mantuyan tanggal 7 bulan Agustus tahun 1995, umur 29, laki-laki, pekerjaan petani atau kebun, suku Banjar, Desa Pendidikan Terakhir SMA. Setelah kejadian, tak berapa lama tim Resmo Polres Tapin pada Senin 19 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WITA berhasil menangkap pelaku di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan langsung diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara Kasat Reskrim Polres Tapin AKP Zuhri Muhammad mengatakan, terjadinya penganiayaan berat ini dengan motif adalah rasa sakit hati tersangka. Terjadinya penganiayaan berat ini dengan motif adalah rasa sakit hati tersangka terhadap korban. Tersangka mengira penyakit yang diderita istri pelaku disebabkan oleh korban. Kejadian terjadi pada tanggal 16 Agustus sekira pukul 18 WITA di Jalan Makam Datu Sanggul, Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Pelaku mengikuti korban menggunakan sepeda motor, dan ketika saat korban sadar diikuti oleh pelaku, korban menepi di salah satu rumah warga. Nah, di situ ketika sudah menepi langsung dilakukan terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Lalu kemudian pelaku menggunakan senjata tajam secara membabi buta langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Berdasarkan hasil visum terdapat 11 mata luka yang dapat dikategorikan sebagai luka berat dan terdapat di titik-titik vital korban. Oleh sebab itu maka
kami berdasarkan fakta dari hasil penyidikan telah kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi visum et repertum dan melihat hasilnya kami menerapkan pasal percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan juga penganiayaan berencana dan juga penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Terhadap pelaku semenjak kejadian, pelaku sempat mencoba melarikan diri dan 3 hari kemudian kami berhasil mengamankan pelaku di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Barabai. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 53 KUHP dan pasal 354 ayat 1 KUHP serta subsider pasal 351 ayat 2 KUHP terkait penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Akibatnya pelaku mendekam di jeruji besi dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara. Amrullah, Tapin TV.